Kapitalisme dalam dunia pendidikan di Indonesia. Pendidikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, serta keterampilan yang diperlukan dirinya bagi masyarakat, bangsa, dan juga negara. Seiring dengan perkembangan zaman dari tahun ke tahun, biaya pendidikan di Indonesia semakin mahal. Bagi kalangan masyarakat kelas atas, tingginya biaya pendidikan tidak menjadi suatu masalah. Namun bagi mereka yang berasal dari kalangan kelas bawah, tingginya biaya pendidikan merupakan suatu masalah. Mahalnya biaya pendidikan tersebut mengakibatkan semakin jauhnya layanan pendidikan yang bermutu dari jangkauan masyarakat kelas bawah. Dampaknya akan menciptakan kelas-kelas sosial dan ketidakadilan sosial. Namun disadari atau tidak, pendidikan di Indonesia telah terjebak dalam dunia kapitalisme. Kapitalisme sebagai sebuah budaya sekaligus sebagai ideologi masyarakat barat, mulai sejak lahirnya sampai saat ini, telah memberi pengaruh yang cukup besar terhadap segala segi kehidupan masyarakat, termasuk dalam hal ini adalah pendidikan. Kapitalisme sebuah sistem ekonomi politik di mana terdapat perdagangan, industri, dan alat-alat produksi yang dikendalikan oleh pemilik modal dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Kapitalisme juga ikut mempengaruhi pola pikir masyarakat Indonesia. Akibatnya terjadi perubahan pola pikir yang sangat radikal atas cara pandang masyarakat terhadap pendidikan saat ini. Negara tidak lagi membatasi kepemilikan perorangan di dalam sektor pendidikan, yang artinya suatu penyelenggara pendidikan dapat dikuasai perorangan, di mana segala kebijakan diatur oleh sektor swasta tersebut. Pengelola sektor pendidikan mulai bersaing antara satu dengan yang lainnya. Pengelola pendidikan pun menawarkan harga tanpa memikirkan kemampuan dari pihak pengguna jasa pendidikan. Jelas hal ini akan merugikan bagi pihak pengguna jasa pendidikan, karena mereka tidak diberi kesempatan untuk menawar harga, yang akhirnya akan muncul kesenjangan bahwa orang yang kayalah yang bisa mendapatkan pendidikan tersebut. Sedangkan bagi pihak pengguna jasa pendidikan yang kurang mampu, maka akan kesulitan dalam mendapatkan pendidikan tersebut. Kapitalisme pendidikan telah melahirkan mental yang jauh dari cita-cita pendidikan sebagai praktik pembebasan dan juga agenda pembudayaan. Dengan hal itu, sekolah saat ini tidak mengembangkan semangat belajar yang sebenarnya. Sekolah tidak menanamkan kecintaan pada ilmu atau mengajarkan keadilan, anti korupsi atau anti penindasan. Sekolah lebih menekankan pengajaran menurut kurikulum yang telah dipaket demi memperoleh sertifikat selembar bukti untuk mendapatkan legitimasi bagi individu untuk memainkan perannya dalam pasar kerja yang tersedia. Lalu, apa saja dampaknya? Peran negara dalam pendidikan semakin menghilang. Masyarakat akan semakin terkotak-kotak berdasarkan status sosial ekonominya. Lalu, pendidikan juga hanya bisa diakses oleh golongan menengah ke atas. Kapitalisme sendiri berperan bertentangan dengan tradisi manusia. Maka, akankah sistem kapitalisme dalam dunia pendidikan ini terus berlanjut? Atau akan diakhiri?